Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ngulik Horor. Channel kami menceritakan tentang kisah-kisah misteri yang mungkin bisa menemani agan-agan dan sista semua ya. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh Nana Marceli Celia. Kalian juga dapat mengunjungi page beliau langsung ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Yuk daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Ketika Jin Memilih Tuan. Supaya cepat kaya, tidak sedikit orang yang memilih jalan pintas. Bahkan apabila ada hal yang harus dikorbankan, ada juga yang bersedia. Saya pikir ini hanya ada di film-film Suzana, tapi ternyata terjadi dalam kehidupan nyata. Dan cukup membuat diri saya bersedir kagum, penasaran sekaligus takut. Takut karena berakhir tragis. Hal ini dialami oleh seorang yang tidak bisa saya sebutkan namanya. Saya sempat mengikuti perjalanan hidupnya, dan ada beberapa hal yang saya saksikan sendiri. Selebihnya saya diceritakan. Sebut saja namanya Ahmad, seorang pria sedari kecil ia sudah dikenal pada dunia mistis oleh ibunya. Semua permasalahan yang datang dalam hidupnya diselesaikan dengan cara kedukun. Kalau sakit, ya kedukun. Kalau barang hilang, kedukun. Kalau tidak suka sama orang pun, kedukun. Mau dapat pasangan pun, dengar-dengar kedukun juga. Ahmad akhirnya menikah dengan seorang wanita yang sebut saja namanya Melati. Wanita tersebut beragam Kristen yang tidak terlalu suka dengan dunia mistis, walau keluarga besarnya masih percaya pada ahli-ahli nujum. Saat pacaran, Melati tidak tahu kalau Ahmad ini suka sekali dunia mistis. Baru ketahuan setelah beberapa bulan menikah. Singkat cerita, Ahmad membawa Melati dan ibunya pergi ke dukun yang biasa dipakai ibu Ahmad. Ahmad ingin cepat kaya. Katanya ia harus membawa cincin batu dan diisi jin di dalamnya. Dukun pun akhirnya melakukan ritualnya. Di tengah ritualnya, sang dukun meminta Ahmad dan ibunya untuk keluar ruangan. Melati sangat takut sekali ditinggal sendirian, takut diapa-apain sama si dukun. Ahmad membisikkan pada Melati untuk bersikap tegar, supaya keluarga mereka cepat kaya. Setelah itu Ahmad dan ibunya pun keluar ruangan. Dalam hati Melati menyebut. Sang dukun yang tahu kalau Melati takut kemudian berkata, "Gak perlu takut, Neng. Saya gak bakal ngapa-ngapain kamu. Jinnya ini gak mau ikut suamimu. Dia mau ikut kamu. Kamu mau gak?" Spontan Melati menjawab, "Enggak." Dukun pun terkekeh dan mengatakan, "Ya sudah, kalau kamu gak mau. Ngomong-ngomong, kamu jangan terlalu percaya sama mertuamu. Hatinya busuk. Bawa suamimu tinggal yang jauh. Kalau enggak, bisa bahaya nanti." Mengetahui Melati menolak sang jin, marahlah si Ahmad. Karena kesal akhirnya ia pergi sendiri ke Gunung Kidul untuk bertapa. Pulangnya ia membawa keris kecil dan mungil. Kemudian ditaruh di sebuah ruangan, ditambah dengan peralatan ritual lainnya. Sebal sekali Melati melihatnya. Belum lagi suami memberikan mandat untuk rajin membersihkan keris tersebut. Yang minta siapa, yang bersihin siapa? Keluh Melati ketika menceritakannya pada saya. Beberapa bulan kemudian Melati hamil muda. Saat keluar dari dapur, dia kaget sekali ada seorang kakek sudah ada di dalam rumah. Wajahnya sangat tirus, ujung matanya lancip seperti kucing. Rambutnya jabrik berwarna putih dan memakai cincin batu besar-besar di 10 jarinya. Badannya sangat tinggi sekali katanya.
Tidak ada rasa curiga ataupun ingin teriak ketika melihatnya. Melati hanya kaget bagaimana kakek ini bisa masuk. Kakek pun datang menghampiri. Kemudian mempersilahkan Melati duduk di ruang tamu. Ketika mendengar cerita itu, saya jadi tertawa. Karena tamu yang mempersilahkan tuan rumahnya duduk. "Neng, suka cincin gak?" tanya si kakek langsung. Melati yang memang suka cincin batu pun menganggukkan kepala. Kakek pun melanjutkan, "Pilih satu, Neng. Nanti hidup Neng pasti lebih enak." Melati pun memperhatikan batu-batu yang dipakai sang kakek. Ia diam saja melihatnya. Katanya batu-batu itu besar sekali. Tidak mungkin bisa dia pakai. Andai mau pakai juga bentuknya juga sudah jelek. Melati pun meminta maaf ke kakek karena tidak bisa memilih. "Yakin Neng gak mau? Saya kasih gratis, Neng," bujuk si kakek. Melati tetap tidak tertarik melihat batu-batu tersebut. "Kasih ke orang yang lebih membutuhkan saja. Opa saya juga jarang pakai cincin batu," kata Melati. Kakek pun tidak mendesak Melati, tapi tiba-tiba berkata, "Neng, saya ikut Neng ya. Saya suka yang bersih." Melati kaget dengan pernyataan itu. Ia berpikir, mau ngapain ikut tinggal di rumah ini? Emang gak punya keluarga? Tapi kata-kata yang keluar dari mulutnya, Melati menjawab dengan sopan kalau suaminya pasti marah kalau si kakek ikut tinggal di sini. Kakek hanya terkekeh dan kemudian pamit. Sebelum pamit, sang kakek mengatakan, "Hati-hati ya, Neng, sama suami dan mertua. Jaga anak-anak kamu yang benar." Kemudian si kakek pun pulang melalui pintu rumah. Sepulangnya dari pertapaan, Melati menceritakannya pada Ahmad. Ahmad marah-marah lagi karena Melati tidak mau mengambil cincinnya. Padahal cincinnya tersebut memang Ahmad minta melalui pertapaan. Harusnya diambil saja, karena mereka nanti bisa kaya raya. Melati merasa sebal sekali. Ia bilang kalau memang suaminya minta, harusnya minta jinnya yang datang ke suami. Mana ia tahu kalau jinnya malah mendatanginya. Tahun demi tahun berlalu. Perekonomian hidup rumah tangga Melati dan Ahmad bagai roller coaster. Sekalinya kaya, sangat berkelimpahan. Tapi tidak dalam hitungan setahun. Pasti langsung jatuh miskin. Istilahnya sebutir beras pun tidak ada, dikarenakan jinnya selalu ingin ikut Melati. Bila Melati tidak mau, jin yang ada di cincin bisa menghilang begitu saja. Melati berpikir anak-anaknya sangat kasihan kalau tidak memiliki ayah. Tapi ia lebih kasihan lagi melihat anak-anaknya seperti menjadi korban ambisi ayahnya. Takut suaminya semakin kalap dan akhirnya malah merenggangkan nyawa anak sendiri di dunia mistis, akhirnya ia memutuskan untuk bercerai. Ahmad tidak terima Melati mau menceraikannya, maka Melati pun akhirnya kabur membawa anak-anaknya. Ayah Melati turut campur membantu Melati, tapi sekaligus menasehati bahwa biar bagaimana anak-anak masih membutuhkan sosok seorang bapak. Walau Ahmad gila dukun, tapi di luar itu Ahmad sosok ayah yang benar sayang pada anak-anaknya. Dengan pertimbangan psikis anak-anaknya, maka Melati menelepon Ahmad dan memberitahukan tempat mereka tinggal. Tapi dengan syarat mereka tetap bercerai. Ahmad pun mengiyakan dan sering menemui anak-anaknya. Sampai suatu hari ayah Melati muntah darah terus-terusan. Tidak lama stroke setengah badan dalam hitungan menit. Melati dan keluarga pun langsung membawanya ke rumah sakit. Dan dokter sendiri bingung karena tensi darah normal. Dan hasil laboratorium sendiri semuanya normal. Melati pun sadar bahwa suaminya sepertinya sedang mengerjai ayahnya. Ia pun langsung menelepon teman ayahnya yang merupakan seorang kiai, tapi memahami dunia mistis.
teman ayahnya pun langsung datang dan meminta sang ayah untuk dibawa kembali ke rumah. Teman ayahnya langsung meminta ibu melati untuk membawakan telur yang sudah ditulisnya dalam tulisan Arab, kemudian memecahkan telur tersebut. Dari sana diketahui bahwa ayah melati memang dikerjai Ahmad, dan ayah melati meminta temannya untuk mengembalikan jin ke Ahmad. Kemudian teman ayahnya itu meminta melati untuk menunjukkan posisi rumahnya tinggal. Dari sana diketahui bahwa Ahmad menabur garam sepanjang rumah melati. Ternyata korban yang dituju adalah melati. Ahmad mau membunuh melati karena telah meninggalkannya. Kata teman sang ayah, rumah melati ada yang jaga, dan jin yang dikirim si Ahmad merasa segan pada melati. Maka yang korban penggantinya adalah ayah melati. Melati merasa sangat marah. Akhirnya melati melarang anak-anaknya untuk menemui Ahmad. Anak-anaknya pun diberitahu fakta sebenarnya tentang sang ayah, sehingga mereka takut untuk menemui Ahmad. Saat itu baru ia sadar nasihat dari dukun dan kakek untuk berhati-hati pada suami dan mertuanya. Tapi ia bersyukur ia dan keluarganya masih dilindungi oleh Tuhan. Dan betapa baiknya jin-jin yang diminta suaminya dulu tidak pernah mau mengganggu dirinya dan anak-anaknya. Tidak sampai setahun kemudian Ahmad dikabarkan telah meninggal dunia dalam keadaan tidak memiliki uang sepeser pun. Dan selesai. Itulah kisah misteri yang berjudul Ketika Jin Memilih Tuan. Semoga video kali ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semua. Tentunya kalian sudah tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.